Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Deli Pitasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai itu sastra pada Melayu klasik dengan sastra Melayu modern. Transformasi itu adalah perubahan. Artinya, perubahan karya sastra dari karya sastra Melayu klasik ke sastra Melayu modern. Nah, karya sastra Melayu klasik ini merupakan karya sastra yang berbentuk tuturan lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Karya sastra klasik ini merupakan karya sastra lama yang telah berkembang di daerah Melayu. Dikatakan sebagai karya sastra Melayu klasik karena pada masa ini masyarakat itu masih berpikir yang terlalu sederhana dan sangat mempercayai hal-hal mistis seperti mempercayai mitos, legenda, dan sejenisnya. Karya sastra Melayu klasik ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pengarangnya bersifat anonim, karena pada masa ini tidak diketahui siapa pengarang asli dari si cerita itu. Nah, karena penyampaian yang dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut pun yang membuat cerita memiliki banyak versi, sehingga sesuai dengan siapa yang mencerita maka itulah yang disebut pengarangnya. Sehingga disinilah tidak tahu siapa pengarang yang sebenarnya dari karya sastra tersebut. Contohnya itu seperti Hikayat Bahtiar yang memiliki banyak versi. Ada versi panjang, versi pendek, versi tersia, ada versi ketiga. Lalu ciri selanjutnya yaitu berkembang secara statis dan terikat pada aturan yang baku, terutama dalam bentuk puisi. Pada masa ini, karya sastranya itu masih memiliki aturan-aturan yang mengikatnya. Contohnya itu pada rima, bait, dan barisnya. Pada masa ini, contoh karyanya yaitu Perang Mangkasar, di mana syair pada masa Melayu klasik ini cenderung memiliki ciri-ciri bersaja AAA atau setiap baris sebait terdiri dari 4 baris. Ciri yang selanjutnya yaitu penggunaan bahasa dan tulisan. Pada masa ini penggunaan bahasa masih sangat kaku, baku, dan kles. Contohnya itu seperti pada hikayat yang menggunakan kata seperti sahibul hikayat, konon, dahulu kala, dan sejenisnya. Dan bahasa yang digunakan pada masa ini itu masih sangat mengandung banyak majas atau kiasan yang memiliki banyak makna di dalamnya, sehingga terkadang sulit untuk dipahami apa arti dari cerita tersebut. Lalu penggunaan tulisan pada masa ini masih menggunakan huruf Jawi, karena masyarakat pada masa itu beranggapan bahwa huruf Jawi merupakan sebagai identik dari budaya Melayu dan huruf Jawi sebagai identitas dari karya sastra Melayu tersebut. Ciri selanjutnya yaitu beristana sentris. Artinya pada masa ini seperti tema, tokoh, penokohan, latar itu bernuansa kerajaan, di mana kisah dalam cerita memiliki berkisah tentang kehidupan istana, seperti raja-raja, para pahlawan, dan tokoh-tokoh mulia lainnya. Contohnya itu yaitu pada Hikayat Bahtiar, Hikayat Indra Putra, yang mana memiliki latar belakang ceritanya itu tentang kerajaan. Selanjutnya yaitu alurnya sederhana, tetap, dan seragam. Pada masa ini alurnya itu cenderung memiliki kesamaan, seperti lahirnya putra raja, lalu putra raja itu mengalami kesalahan, kesialan, atau hal semacamnya yang mengharuskan putra raja tersebut keluar dari istana. Nah, selama perjalanan dia di luar istana itu dia dihadang oleh musuh-musuhnya, dan ketika selama perjalanan juga nanti dia akan jatuh cinta oleh seorang putri lalu menikahinya, dan kisah cenderung selalu ditutup dengan kepulangan sang putra raja lalu dinobatkanlah menjadi raja. Sedangkan sastra Melayu modern adalah sastra yang mengalami perubahan dari sastra klasik menjadi sastra modern. Sastra Melayu modern ini dikenal juga dengan sastra Indonesia modern. Karya kesusastraan Melayu lama mempunyai hubungan dengan kesusastraan Indonesia modern menurut Mahayana tahun 2001. Ciri-cirinya yaitu karya sastra yang dihasilkan pada masa kesusastraan Melayu modern sudah jelas diketahui siapa penulisnya. Tidak ada lagi yang bersifat anonim. Lalu, karya sastra mulai ditampilkan dalam bentuk gambar atau foto, audio, ataupun musik, dan berupa video ataupun film. Modern berupa puisi mulai bersifat bebas dan tidak terikat dengan kaedah-kaedah lama. Karya sastra Melayu modern ini tidak lagi dituliskan dalam bentuk tulisan Arab, Melayu, atau Jawi. Pada sastra Melayu modern sudah digunakan tulisan Latin.
Karya sastra yang dihasilkan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan mengurangi penggunaan bahasa Melayu rendah dan memiliki alur cerita yang beragam. Jadi transformasi itu adalah perubahan. Di sini sastra Melayu klasik bersifat anonim, sedangkan sastra Melayu modern itu sudah diketahui pengarangnya. Lalu Melayu klasik itu bersifat istana sentris, sedangkan Melayu modern itu sudah membahas tentang kehidupan masyarakat. Pada alurnya di Melayu klasik itu masih seragam, sedangkan di sastra modern itu alur sudah beragam. Ciri selanjutnya yaitu pemilihan tulisan masih terikat oleh aturan, sedangkan di modern penulisan tidak terikat oleh aturan. Lalu pada sastra klasik penggunaan masih menggunakan huruf Jawi, sedangkan pada sastra Melayu modern itu penggunaan sudah huruf Latin. Nah, demikianlah mengenai transformasi dari sastra Melayu klasik ke sastra Melayu modern. Apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.